Raja Tentara Bayaran. Bab 83. Setelah memahami apa yang harus dia lakukan, Shen Lian mengucapkan selamat tinggal kepada Wu Yilian dan yang lainnya lalu pergi. Setelah meninggalkan apotek, Shen Lian tidak memilih untuk pulang. Sebaliknya, ia mengendarai mobil lusuhnya ke rumah Jiang Ziqiang lagi. Setelah insiden perampokan, pasukan keamanan keluarga Jiang jelas meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Memang, apalagi keluarga seperti Jiang Ziqiang, bahkan keluarga biasa pun pasti tahu bahwa seseorang bisa datang dan pergi dengan bebas di rumahnya sendiri mengambil tindakan. Kali ini, keluarga Jiang tidak hanya memiliki penjaga keamanan di petugas. Shen Lian dapat dengan jelas melihat bahwa sistem pengawasan rumah telah ditingkatkan. Seluruh rumah ditutupi tanpa titik buta, dan penjaga keamanan juga meningkat dari sedikit menjadi jumlah lusinan orang yang berlebihan. Setelah mengetahui kekuatan pertahanan keluarga Jiang saat ini, Shen Lian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dengan hal-hal ini, apalagi sekarang, bahkan jika itu ditempatkan di depan dirinya yang dulu, itu bukanlah benteng yang tidak dapat diatasi. Penjaga keamanan itu berjalan sembarangan, dan banyak dari mereka memiliki rasa arogansi. Mereka jelas-jelas adalah gangster di jalan. Tentu saja, ada juga beberapa penjaga keamanan terkemuka yang terlihat seperti mereka dalam barisan, tetapi orang-orang ini tidak memiliki pengaruh Shen Lian sama sekali. Ketika langit menjadi gelap dan Jiang Ziqiang telah kembali ke rumah dan memasuki mansion, Shen Lian memulai tindakannya. Faktanya, dibandingkan dengan yang terakhir kali, tindakan Shen Lian kali ini jauh lebih sederhana. Lagi pula, Shen Lian tidak perlu licik kali ini. Dengan syarat untuk langsung menempatkan Jiang Ziqiang sebagai tahanan rumah, Shen Lian bahkan bisa membobolnya secara terbuka. Jika Anda masuk ke dalam mansion dan menemukan lokasi informasinya, Anda bahkan dapat menghilangkan sampah yang mengancam keselamatan keluarga Anda saat itu juga. Shen Lian menunggu sampai larut malam dan berangkat. Kali ini dia tidak memilih untuk memanjat tembok, tetapi berjalan langsung ke pintu dan membunyikan bel pintu. Bagaimanapun, ini juga merupakan rumah besar di daerah kaya. Sebagai salah satu orang terkaya di kota Tianhai, bagaimana mungkin rumah Jiang Ziqiang tidak memiliki semua jenis teknologi tinggi yang mutakhir? Setelah Shen Lian membunyikan bel pintu, Jiang Ziqiang, yang sedang duduk di ruang tamu mansion, melihat wajah Shen Lian yang sangat dia ingat. Saat ini, dia sudah tahu bahwa informasi di keluarganya terkait dengan Shen Lian. Meskipun Jiang Ziqiang sedikit terkejut dengan kunjungan Shen Lian, dia tidak terkejut tahu bahwa dia akan pergi. Mereka menyerang semua orang yang mengetahui masalah ini, termasuk Shen Lian, tentu saja. Biarkan dia masuk. Jiang Ziqiang berkata dengan tenang, lalu menunjuk ke pengawal di belakangnya. Para pengawal itu segera mengerti, mengeluarkan pistol mereka dari belakang, memuatnya, dan kemudian bersembunyi di berbagai sudut aula. Mengetahui bahwa Shen Lian bisa bertarung, Jiang Ziqiang tidak akan menggunakan metode konvensional dengannya kali ini. Tidak peduli seberapa bagus Anda dalam bertarung, bisakah Anda menodongkan senjata? Tidak peduli untuk apa Shen Lian ada di sini hari ini, Jiang Ziqiang sudah siap untuk mempertahankannya, tepat pada waktunya untuk menghindari penghinaan yang dideritanya di perusahaan Sanmei. Di sisi Shen Lian, dia sedang menunggu pintu listrik terbuka perlahan, dan kemudian masuk ke dalam rumah. Pada saat ini, sudah ada sekelompok penjaga keamanan yang menatap Shen Lian dengan apa yang mereka anggap sebagai mata bersemangat. Jika tempat ini benar-benar tempat yang berbahaya. Melirik sekelompok pengawal dengan tatapan yang sangat menyedihkan, Shen Lian tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Sebelum penjaga keamanan yang ingin melangkah maju untuk mencarinya mengambil tindakan, Shen Lian juga mengaktifkan tubuhnya. Dia tidak membutuhkan penjaga keamanan ini untuk menghalangi. Sebaliknya, menjadikan mereka lebih jujur, jelas akan lebih sejalan dengan kepentingan Shen Lian. Setelah melenyapkan semua penjaga keamanan di halaman, Shen Lian berjalan ke dalam mansion. Jiang Ziqiang benar-benar melihat operasi menakutkan Shen Lian. Sambil berkeringat, Jiang Ziqiang diam-diam menghela nafas. Untungnya, saya punya senjata di sini, jika tidak, mustahil untuk melakukannya kalahkan Master Super bernama Shen Lian ini. Menggunakan kekuatan pendengaran manusia super, Shen Lian menilai bahwa tidak ada seorang pun yang terbangun di halaman mansion saat ini. Shen Lian tidak membunuh penjaga keamanan. Mereka mungkin tidak sadarkan diri selama 4 atau 5 jam untuk Shen Lian. Hahaha. Tuan Shen, angin macam apa ini yang bisa membawamu ke tempatku? Aku tidak sopan. Ayo, silakan duduk. Melihat Shen Lian masuk, Jiang Ziqiang diam-diam menenangkan rasa takut di hatinya, memaksakan senyum di wajahnya dan menyapa Shen Lian dengan sopan.
Tapi Shen Lian mengabaikannya. Untuk Jiang Ziqiang ini, Shen Lian tidak mau melakukan ini, dia baru saja membunuhnya dan selesai. Bukankah itu membuang-buang waktu? Setelah memiliki kekuatan internal, pendengaran Shen Lian, yang sudah jauh melampaui orang biasa, kini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar nafas beberapa pengawal yang bersembunyi di kegelapan. Faktanya, inilah perbedaan paling langsung antara orang biasa dan orang seni bela diri. Sebagai orang biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk berkomplot melawan orang seni bela diri yang memiliki kekuatan internal. Menentukan lokasi semua penjaga keamanan, Shen Lian menggunakan kekuatan batinnya dan mulai bergerak. Dia hanya melihat bayangan kabur di tempat, dan Shen Lian menghilang, diikuti oleh pengawal yang jatuh ke tanah dalam kegelapan. Suara dari 8 pengawal terlatih, hanya 2 pengawal terjauh yang melepaskan tembakan, dan kemudian seluruh pasukan dimusnahkan. Melihat Shen Lian menggendong pengawal terakhir yang hidup atau matinya tidak diketahui dari kegelapan, Jiang Ziqiang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Keringat dingin menetes dari kepalanya, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Menghadapi Shen Lian, Jiang Ziqiang memiliki bayangan psikologis. Bagaimanapun, Shen Lian membantunya mengalami momen terdekat dengan kematian dalam hidupnya. Alasan mengapa Jiang Ziqiang berani membiarkan Shen Lian masuk adalah karena para pengawal ini. Sekarang dia melihat Shen Lian membunuh semua pengawalnya seperti hantu, Jiang Ziqiang dicekik ketakutan. Kamu, tidak mungkin. Itu palsu, ini semua palsu. Jiang Ziqiang jelas tidak dapat menerima kenyataan dari semua ini saat ini, dia bahkan berpikir bahwa dia sedang mengalami mimpi buruk sekarang. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa melakukan hal ini? 8 pengawal dan 8 senjata, hilang begitu saja. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak. Yang penting, Jiang Ziqiang, kamu sekarang telah jatuh ke tanganku. Setelah merawat para pengawal, Shen Lian meluruskan pakaiannya yang kusut karena olahraga dan berjalan perlahan menuju Jiang Ziqiang, berbicara sambil berjalan. Pada saat ini, langkah kaki Shen Lian seperti tanduk iblis, mengalahkan jantung Jiang Ziqiang dengan setiap suaranya. Pada saat ini, Jiang Ziqiang yakin bahwa Shen Lian benar-benar berani membunuhnya. Bab 84. Shen Lian, kakak Shen. Katakan saja padaku, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku hanya memintamu untuk tidak menyakitiku. Saat Shen Lian mendekat, Jiang Ziqiang, yang kakinya lemas dan duduk di tanah, mulai memohon belas kasihan. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki ilusi apapun. Bagi orang seperti Shen Lian, Jiang Ziqiang juga tahu bahwa dia sebenarnya bukan seseorang yang bisa dia provokasi. Dapat dikatakan bahwa Jiang Ziqiang memahami dengan baik hukum kekuatan dan kelemahan di dunia ini. Jika dia punya uang, dia secara alami lebih kuat daripada mereka yang tidak punya uang berjuang untuk melindunginya, dan dia bahkan bisa meminta seseorang untuk melindunginya. Namun kekuatan-kekuatan ini, yang dianggap cukup kuat oleh orang-orang biasa, tidak berharga di hadapan Shen Lian. Perbandingan kekuatan ini telah memberitahu Jiang Ziqiang bahwa uang kotornya sebenarnya rentan terhadap Shen Lian, meskipun beberapa di luar pemahaman orang biasa tentang kekuatan. Tetapi Jiang Ziqiang tahu bahwa inilah kekuatan Shen Lian. Haha. Bagus sekali. Kamu bisa begitu kooperatif dan menyelamatkanku dari banyak masalah. Katakan padaku, di mana informasi yang kamu ambil dari penjaga keamanan perusahaan Sanmei? Melihat Jiang Ziqiang masih bisa menjaga kewarasannya, Shen Lian tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum bahwa meskipun Shen Lian kejam, dia bukanlah seorang sadis. Tepatnya, Shen Lian bisa menjadi sadis dan bahkan melakukan segala macam hal yang mengerikan, tetapi ini hanyalah sarana. Shen Lian tidak pernah memiliki hobi apapun, termasuk pelecehan dibutuhkan Shen Lian secara alami akan menggunakannya ketika tidak diperlukan, dan Shen Lian secara alami tidak akan menggunakannya ketika tidak diperlukan. Informasi. Mengapa Anda menginginkan informasi itu? Saudara Shen, hal-hal itu adalah sumber kehidupan saya, tetapi itu seharusnya tidak berharga bagi Anda, bukan? Anda tidak perlu melakukannya. Mulai sekarang, saya, Jiang Ziqiang, termasuk seluruh grup Jiang, hanya akan selama kamu setuju untuk menerimaku sebagai adikmu, aku pasti akan memberimu semua informasinya. Mendengar bahwa Shen Lian menginginkan materi kotor dari grup Jiang, IQ Jiang Ziqiang segera online. Bagaimanapun, dia tumbuh di keluarga kaya. Jiang Ziqiang memiliki kepekaan alami terhadap masalah negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa Jiang Ziqiang memiliki modal untuk bernegosiasi. Jiang Ziqiang tidak bodoh.
Dia tahu betul bahwa jika dia langsung menyerahkan informasi tersebut kepada Shen Lian, konsekuensinya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Namun dia juga memahami bahwa tujuan Shen Lian bukanlah untuk menjatuhkan grup Jiang Lian benar-benar berpikir seperti ini, dia sudah melakukannya ketika dia mengambil informasi untuk pertama kalinya. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa Shen Lian hanya ingin menyelesaikan kontrak di perusahaan saudara perempuannya, dan berdasarkan kekuatan Shen Lian, grup Jiang mungkin tidak layak bagi orang lain. Tentu saja, jika dia menolak untuk menyerahkan informasi tersebut, Jiang Ziqiang juga dapat meramalkan nasibnya sendiri. Penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan pasti tidak akan bisa dihindari. Shen Lian sama sekali tidak terlihat seperti warga negara yang taat hukum mencekik lehernya. Jiang Ziqiang mengetahuinya saat itu. Belum lagi dia bisa menahan penyiksaan Shen Lian. Bahkan jika dia bertahan, Shen Lian, yang datang ke sini demi keselamatan keluarga dan teman-temannya, harus bunuh diri diselesaikan. Shen Lian tidak perlu khawatir tentang pembunuhan dan pembungkaman kelompok Jiang Ziqiang, dan Jiang Ziqiang sendiri benar-benar 100% mati. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Jiang Ziqiang sekarang, yang tidak ingin mati, adalah langsung mencari perlindungan dengan Shen Lian. Jiang Ziqiang sekarang memiliki uang, tetapi setelah melihat kemampuan Shen Lian, dia memahami lebih baik daripada siapapun bahwa uang bukanlah apa-apa tapi tumpukan kertas. Orang yang tidak takut senjata masih butuh uang receh. Oh, kamu cukup pintar. Kamu mengatakan semua yang perlu kamu katakan dalam satu kalimat, tapi kenapa aku harus percaya padamu? Setelah mendengarkan kata-kata Jiang Ziqiang, Shen Lian tersenyum dan bertanya dengan sengaja. Mengapa kamu tidak percaya? Saudara Shen, dengan kekuatanmu, kamu harus dilahirkan untuk menjadi bos. Aku agak bau, tapi aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, dan aku sangat bodoh sehingga kamu harus menghadapinya sendiri. Aku, Jiang Ziqiang, bukan orang baik, tapi aku juga bukan orang bodoh. Aku menyerah padamu dengan sepenuh hati. Jiang Ziqiang berkata dengan sangat tulus. Kata-katanya membuat Shen Lian ingin tertawa. Dia berpikir bahwa Jiang Ziqiang memang orang yang sangat bijaksana. Sayangnya, dia mengatakan ini pada waktu yang salah dan kepada orang yang salah. Oke, aku percaya. Jika kamu memberiku informasi itu, aku tidak akan mencampuri urusan kelompok Jiang di masa depan. Selama kamu berhenti mengganggu keluargaku, aku akan membuatmu tetap aman. Setelah berpikir sejenak, Shen Lian berbicara. Jiang Ziqiang tersenyum cerah dan segera bangkit dari tanah dan buru-buru membawa Shen Lian ke halaman. Dengan tangan dan kaki yang cepat, Jiang Ziqiang menggali material dari bawah halaman tanpa bekas, dan menyerahkannya kepada Shen Lian. Saudaraku, semuanya ada di sini. Mulai sekarang, aku akan mengandalkanmu untuk menjagaku. Melihat ekspresi puas Shen Lian, Jiang Ziqiang berkata dengan nada menyanjung. Pada saat ini, Jiang Ziqiang bisa dikatakan lega, mengira dia telah bersandar pada pohon besar Shen Lian. Berfantasi tentang menggunakan keterampilan Shen Lian untuk menghadapi musuh bisnis itu, Jiang Ziqiang tidak bisa tidak merasa bahagia. Dengan Shen Lian sebagai kakak tertuanya, bahkan jika dia menerima tawaran dari belakang, dia akan 10.000 kali lebih kuat dari dia sekarang. Orang terkaya di kota Tianhai tidak akan menjadi miliknya di masa depan. Baiklah, Jiang Ziqiang, menurutmu apa yang bisa saya lakukan dengan benda-benda ini? Tepat ketika Jiang Ziqiang bernafsu, Shen Lian tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepadanya, langsung mengganggu fantasinya. Ah, saudaraku, dengan hal-hal ini, tidak bisakah kamu duduk santai saja? Kamu tidak perlu khawatir aku akan memberontak. Sebenarnya, aku tidak akan memberontak. Kamu jauh lebih penting bagiku daripada hal-hal ini. Petik 2. Setelah mendengar pertanyaan Shen Lian, Jiang Ziqiang masih mengoceh tentang kesetiaannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya saat ini, dia merasa bahwa Shen Lian tidak akan merugikannya karena tidak diperlukan sama sekali. Aduh. Setelah mendengar kata-kata Jiang Ziqiang, Shen Lian menghela nafas. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan perasaannya kepada bocah ini. Menurutmu apa yang aku inginkan darimu? Shen Lian berbicara lagi. Ketika Jiang Ziqiang mendengar ini, dia langsung tertegun dan mulai merasa takut lagi. Ya, Jiang Ziqiang telah menunjukkan kekagumannya pada Shen Lian dan kesetiaannya untuk mengikutinya, tetapi dia mengabaikan pertanyaan paling praktis. Apa manfaat Shen Lian menerimanya sebagai adiknya? Uang. Jika dia menginginkan uang, mengapa Shen Lian melakukan masalah seperti itu? Meminjam kekuatan Jiang Ziqiang. Ini bahkan lebih merupakan lelucon. Di mata Shen Lian, apakah Jiang Ziqiang memiliki kekuatan? Bersambung.